Video kegiatan pembinaan dan sertifikasi calon ahli K3 umum oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Lantomasa Anugrah. Isi video: acara pembukaan pelatihan, tata tertib pelatihan termasuk pembukaan selama proses pembelajaran dan penutupan setiap hari. Sesi pembelajaran termasuk presentasi instruktur, tanya jawab, studi kasus, dan kuis. Praktek kerja lapangan atau plan visit, penyusunan laporan praktek kerja lapangan, presentasi kelompok, ujian akhir, pengumuman kelulusan peserta dan ujian ulangan, dan yang terakhir, acara penutupan pelatihan. Acara pembukaan pelatihan ahli K3 umum. Sebelum acara pembukaan dimulai, Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan atas kesesuaian penyelenggaraan pelatihan ahli K3 umum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi legalitas perusahaan jasa K3, persyaratan peserta, bahan atau materi pembelajaran, serta tim instruktur, dan lain-lain. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Tata tertib pelatihan. Seluruh peserta pelatihan wajib sudah terdaftar dan telah memberikan biodata persyaratan kepada Perusahaan Jasa K3 PT Lantomasa Anugrah. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tata tertib selama jadwal pelatihan yang telah ditetapkan. Peserta wajib memiliki semua modul dan peralatan tulis yang telah diberikan Perusahaan Jasa K3 PT Lantomasa Anugrah. Peserta wajib tertib dan disiplin selama mengikuti pelaksanaan pembinaan K3. Etika selama pembinaan K3 berlangsung. Peserta harus berpakaian rapi dan dilarang menggunakan handphone saat mengikuti kegiatan di kelas. Setiap kelas agar menunjuk ketua dan wakil ketua kelas sebagai penghubung peserta dengan Perusahaan Jasa K3 PT Lantomasa Anugrah. Peserta wajib mengisi absensi. Peserta harus mengikuti pelatihan selama waktu yang ditentukan. Peserta yang tidak dapat mengikuti pelatihan karena sakit wajib melaporkannya ke Perusahaan Jasa K3 PT Lantomasa Anugrah. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang lulus, dan penilaian kelulusan ini harus 100% dari jumlah kehadiran. Sesi proses pembelajaran. Yel-yel peserta dilakukan pada pembukaan dan penutupan kelas. Doa bersama setiap pagi dan sore, pembukaan dan penutupan kelas. Proses pembelajaran termasuk presentasi instruktur, studi kasus, dan kuis dengan materi kelompok dasar, materi kelompok inti, dan materi kelompok penunjang sebagai berikut. Pembina atau narasumber pada pembinaan bagi calon ahli K3 umum adalah pejabat dari Direktorat Pengawasan Norma K3, pengawas ketenagakerjaan, dan praktisi atau ahli K3 yang disetujui oleh Direktur PNK3. Setiap hari arahan dan dokumen pertolongan pertama yang harus ada pada sebuah Sesi praktek kerja lapangan atau plan visit. Setiap peserta dibagi dalam kelompok.
Fokus pemeriksaan atau pengamatan tiap kelompok meliputi K3 lingkungan kerja, K3 kesehatan kerja, kelembagaan dan keahlian K3 dan SMK 3, K3 pesawat uap dan bejana tekan, K3 instalasi listrik, K3 penanggulangan kebakaran, K3 mekanik, K3 konstruksi bangunan. Kegiatan di lokasi praktek kerja lapangan. Penjelasan proses bisnis oleh pihak perusahaan tempat praktek kerja lapangan. Itu yang kita tanamkan sama semua orang yang bekerja di sini. Kita memudayakan K3. Safety induction. Proses pemeriksaan K3 perusahaan. Sesi penyusunan makalah dan presentasi kelompok. Setiap kelompok menyusun makalah dan slide presentasi sesuai hasil praktek kerja lapangan. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil temuan-temuan praktek kerja lapangan sesuai bidang yang ditugaskan. Tanya jawab oleh instruktur dan kelompok lainnya kepada kelompok yang sedang tampil. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak untuk kelompok 2. Maka saya Roy Sanipar, saya dari kelompok 2 tentang presentasi dari Bapak kelompok 1 ada yang perlu saya pertanyakan sesuai dengan pembahasan kelompok 1. Di situ saya dapat bahwasanya mengenai pembahasan tentang ketujuan ahli ketiga. Yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 2 yang mewakili hal apa yang dapat menyebabkan ketujuan ahli ketiga tersebut. Terima kasih. Saya berterima. Ada lagi 1 orang atau 2 orang lagi? Yang mau saya tanyakan berdasarkan data profil perusahaan apakah PT Lumsum wajib menerapkan SMK 3 dan sebutkan dasar hukumnya. Terima kasih. Apa namanya Mas? Vincentius, kuat suaranya Pak, kuat. Ada lagi? Ya. Ada lagi Bapak, Ibu? Satu lagi.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alfiansyah Siregar. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan tentang Ini silakan sebutkan namanya Pak, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari kelompok 3. Saya mau sedikit bertanya Pak, melihat beberapa penghargaan yang sudah diterima oleh PT Lonsum, dan ada salah satu mungkin yang belum kami ketahui tentang pengadaan trader. Tadi ada 112 orang pekerja di sana. Di kelompok lagi ada, kalau tidak salah saya catat tadi ada 104 laki-laki dan 8 perempuan. Dari sisi temuan positif baik dan negatif, saya tidak melihat tadi masalah ini. Padahal ini termasuk diatur dalam undang-undang. Seharusnya menurut undang-undang berapa unit sebenarnya PT yang harus dibuat di sini. Dan ada pertanyaan yang kedua, dengan temuan di lapangan, apakah sesuai dengan peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan? Karena melihat banyaknya penghargaan yang mereka terima, apakah hal-hal kecil seperti ini juga bisa terlewatkan seperti temuan-temuan negatif yang sudah Bapak lakukan? Terima kasih. Terima kasih Pak Tonggang. Ada lagi dari kelompok 2? Silakan Bu Risa ya tadi. Bu Karisa, silakan bertanya. Mau bertanya? Nama saya Karisa dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan, berdasarkan dari profil perusahaan dari pekerjanya, dari potensi bahayanya, apakah PT Lonsum sendiri sifatnya wajib atau tidak membentuk tim P2K3 dan apa landasan hukumnya? Tolong dijelaskan secara ini. Terima kasih Bu Garisa. Ada lagi? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan namanya ya. Nama saya Yadis Simanjuntak. Saya cuma menambahi dari pertanyaan Bu Garisa dari P2K3-nya. Apa tugas P2K3 tersebut yang diterapkan di Lonsum? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yadis. Silakan dijawab. Tadi jumlah tenaga kerjanya 112. Ya. Apakah di PT Lonsum ada petugas P3K yang sudah beli? Atau pertanyaan saya ini lah, apakah wajib PT Lonsum mempunyai petugas P3K di sana? Wajib Pak. Wajibnya dari mana? Setiap perusahaan di mana pengurusnya Pak wajib menerapkan melaksanakan P3K Pak. Jadi masyarakat tidak tahu. Apabila pekerjanya lebih dari 100 orang Pak, Di mana pendapatnya itu wajib menerapkan P3K? di Permen 15 tahun 2008 Pak, di pasal 2. Apa itu pasal 2? Pasal 2 ayat 2. Saran dan masukan dari instruktur serta perbaikan makalah jika diperlukan. Menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di bekerja. Demikian Pak. Sesi evaluasi akhir. Setiap peserta wajib mengikuti evaluasi akhir. Evaluasi akhir dipandu langsung oleh tim pegawai pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Evaluasi akhir meliputi seluruh materi ajar sesuai silabus pelatihan ahli K3 umum berupa pilihan berganda dan esai tes. Jika peserta tidak lulus, maka dilakukan ujian ulangan.
hingga memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Sesi penutupan pelatihan. Pengumuman kelulusan. Seminar saya nyatakan cukup baik ya, tugas pribadi itu sudah saya serahkan juga ya. Ada 3 orang ya untuk mendorong. Penyerahan hadiah juara 1, 2, dan 3 Silakan Pak Indri, lihat kamera. Senyum lah, jangan nafas. Senyum Pak. penyerahan sertifikat kepesertaan, acara penutupan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, acara foto bersama. PT Lantomasa Anugrah mengucapkan terima kasih. Selamat ya. Pak Roy, ya Pak. Ya Bu, ya. Ya Pak ya. Selamat ya Bu Idris, Pak Yanes. Terima kasih. Ya Pak ya.